berkali-kali Pak Al-Muktabar itu menyebutkan bahwa perampingan OPD ini adalah hemat struktur dan kaya fungsi. Nah, Pak Ali mengartikan ya, maka itu saya menyampaikan yang dimaksud kaya fungsi itu apa? Kalau yang dimaksud kaya fungsi itu adalah di satu kantor dibuatkan beberapa cabang pelayanan, ya boleh. Tapi kalau menarik pelayanan dari yang dekat jadi jauh, itu nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Podcast Kabar Banten, kembali lagi bertemu dengan saya Irfan Muntaha. Hari ini kita berbincang bersama anggota DPRD Provinsi Banten dalam program Ngode, Ngobrol Bareng Dewan. Sudah hadir bersama saya anggota DPRD Provinsi Banten 3 periode. Beliau politisi dari Partai Nasdem, dan kita akan berbincang dengan beliau seputar karir politik semasa menjadi anggota DPRD Provinsi Banten selama 3 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini apa sehat, kabar ya? Kang Irfan? Alhamdulillah. Aktivitas masih padat Pak hari ini? Ya alhamdulillah masih. Alhamdulillah ya. Pak Ali, mungkin publik sudah tahu ya, masyarakat sudah tahu Pak Ali ini anggota DPRD yang sudah lama ya di gedung DPRD Banten, bahkan 3 periode. Bisa dijelaskan Pak Ali, bagaimana karir politik Pak Ali hingga pertama kali mengenal dunia politik? Siap. Terima kasih. Kelihatannya memang kalau soal politik sudah menjadi ini saya ya, identitas diri dan keluarga saya. Karena memang faktanya keluarga saya sudah 8 orang keluarga saya, adik, kakak, dan istri saya jadi anggota semuanya menjadi anggota DPRD, ya DPRD. Nah, hari ini yang masih eksis 4. Besok yang mau nyalon 10. Masih anggota keluarga? Keluarga. Anggota keluarga. Anak. Artinya Pak Ali berarti mengenal politik itu memang sejak? Saya sejak dini sudah mengenal politik, karena dulu kakak saya anggota DPRD di DKI Jakarta, bahkan sampai pimpinan. Beberapa keluarga jauh juga jadi anggota DPRD. Umur 23 saya sudah jadi ketua partai tingkat kecamatan. Waktu itu di partai? Ya, partai yang cuma 3 itu. Salah satunya itu, P3 waktu itu. Hingga akhirnya Pak Ali memutuskan untuk maju sebagai caleg. Maju caleg itu dari tahun 97. 97 nyalon saya bersama kakak saya. Langsung ke provinsi? Enggak, Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Kakak saya jadi di Kabupaten Tangerang. Tahun 99 nyalon juga, yang berhasil kakak saya lagi dari partai PNU. 2004 masih belum beruntung juga. Kemudian 2009 saya dan kakak saya yang terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Banten. Oh, gagal di Kabupaten Kabupaten nyalon 2004 saya nyalon pusat. Oh, oke. 2004 saya nyalon DPR RI, 2009 nyalon DPRD Provinsi. Kebetulan bersama kakak saya. Dan alhamdulillah terpilih waktu itu. Alhamdulillah terpilih. Yang nyalon itu 3 orang keluarga, yang terpilih 2 orang. Saya mendengar Pak Ali ini ternyata juga selama 3 periode di Komisi 4 terus Pak ya? Alhamdulillah. Kayaknya betah betul nih Komisi 4. Ya, pokoknya selama partai menugaskan, fraksi menugaskan saya di Komisi 4, ya kita jalankan. Apa enaknya menjadi anggota DPRD Pak? Enaknya menjadi anggota DPRD, yang pertama bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selain juga tentu saya berkarir, sudah pasti karir politik. Kelihatannya memang seorang politisi ya karirnya, seorang aktivis dan seorang politisi karirnya salah satunya adalah menjadi anggota legislatif, anggota DPRD yang menjadi bagian dari mewakili masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat, dan kemudian menjadi bagian dari proses pemerintahan, dan mengambil kebijakan-kebijakan yang
tentu bermanfaat buat masyarakat, Buat masyarakat. orang banyak. Gitulah. Jadi memang Gitu. kalau saya harus melihat memang kalau ternyata kerjanya lumayan berat ya Pak Dewan ya. Ya, berat, Mengurus lumayan. urusan publik begitu. Iya, urusan publik, kebijakan-kebijakan publik. Tetapi manakala kita memang sudah menjiwai, kemudian menjadi bagian dari sebuah proses itu, kemudian kita bisa menikmati dalam tanda petik, menikmati sesuatu yang bisa bermanfaat buat masyarakat itu, buat orang banyak itu. Nah, jadi sehingga kita bisa kemudian juga bisa enjoy juga menjalaninya, tidak menjadi beban. Kan banyak orang yang kemudian ketika menjadi anggota DPR jadi beban. Jadi beban. Gitu. Tapi kalau Pak Ali enjoy dengan Iya, semua itu ya. dalam pengertian itu. Ada juga orang yang memanfaat, artinya menikmati dalam pengertian tidak bekerja untuk semestinya, tetapi untuk memikirkan hal lain gitu ya. Tapi manakala kita menikmati tugas, menjalankan tugas seperti sebagaimana mestinya, nah itulah kemudian rasa kemanfaatan kita buat orang banyak itu terasa. Ada, Begitu, saya kan, mendengar sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk buat orang banyak. Orang banyak. Mungkin itu Pak salah satu Pak Ali Salah satu motivasi yang Iya. itu membuat. Pak Ali ini kalau kita hitung berarti 3 periode itu sudah 15 tahun menjadi Hampir 15 tahun. 15 tahun Ya, hampir menjadi 15 anggota tahun. DPRD Banten. 15 tahun berarti mengurus partai politik, mengurus masyarakat begitu. Iya, ya. iya. Juga pasti mengurus juga secara kelembagaan institusi DPRD, DPRD, Provinsi ya. Banten begitu ya. Pak Ali mungkin bisa diceritakan kan selama belasan tahun menjadi wakil rakyat begitu ya. Itu pasti ada keluh kesahnya gitu. Tidak semua, kadang tidak semua karir yang dijalankan begitu, meskipun kata Pak Ali tadi enjoy saja, pasti ada keluh kesahnya selama belasan Ya tahun. pasti kalau soal itu nggak enaknya ya ada kadang-kadang masyarakat yang kurang menghargai privasi, itu ada kadang-kadang. Saatnya kita istirahat di rumah, karena saya tinggalnya di kampung, tanpa komunikasi, tanpa ini tiba-tiba ada di rumah. Mungkin orang melihat macam, karena ini wakil rakyat bebas-bebas saja gitu. Iya itu kan itu juga nggak bisa nolak. Ya udah gitu. Dan tetap kita harus terima. Itu nggak enaknya. Karena sesungguhnya mestinya kita ditentukan waktu untuk ketemu, artinya bikin janji appointment gitu ya. Nah bahkan kadang ada yang merasa bahwa saya dianggap tidak melayani karena ketika datang orangnya nggak ada. Bagaimana dong orangnya nggak ada kok? Ada yang kurang mampu. Ya nggak apa-apa, itu dinamika, itu realitas di tengah masyarakat, di mana kita ada di tengah-tengah mereka, ya dinikmati aja. Itu kurang enaknya menjadi anggota. Kadang-kadang kita ingin memberi waktu untuk keluarga misalkan. Prinsipnya ya hilang, privasi kita jadi hilang ya. Sudah itu pada akhirnya walaupun itu tidak enaknya kita nikmati aja. Kita jalani, kita ya di-enjoyin aja lah gitu. Karena itu melekat sebagai anggota DPRD Provinsi Banten begitu ya. Dan mereka kan nggak mungkin datang kalau kitanya bukan anggota dewan kan. Kalau kitanya jualan kerupuk kan pasti datang mau beli kerupuk. Karena itu privasi Pak Ali. Kemudian pernah nggak ada protes dari anak begitu yang waktu dulu ya waktu masih pada kecil ya. Oh, oke. Waktu kecil ya, waktu mereka kecil merasa dinomor duakan gitu ya. Ada kata-kata dari mereka misalkan, iya katanya ngurusin orang aja gitu. Anak nggak diurusin. Nah, sempat ada kata-kata seperti itu. Tapi seiring waktu kemudian mereka mengerti, oh iya itu udah fungsi tugasnya. Ayah saya gitu, ya sudah katanya udah. Diterima aja. Kadang udah janji sama anak-anak mau pergi misalkan besok hari Sabtu atau hari Minggu jam 1. Sebelum jam 1 tamu datang gitu ya udah. Mereka udah siap berangkat ya tunggulah sebentar. Jadi memang waktu terkuras untuk
kerja sosial, Pak. Iya, Belum sudah lagi pasti. tugas sebagai wakil rakyat juga kan terkadang harus keluar, Pak, ya, Iya, keluar dan sebagainya. iya, Sehingga kalau harus melihat kalau koordinasi representasi, keluar kita kan harus keluar. Iya. Kalau sudah tugas partai rapat di Jakarta DPP ya ke DPP, keluar daerah. Kalau harus koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri ya kita harus datang ke kantor. Apalagi sekarang kan Zoom sudah dikurangi. Tapi dalam situasi sulit itu Pak Ali tetap masih bisa mengatur waktu ya, ritme. Ya udah pasti manage. Itu tadi yang enaknya sesuatu yang tidak direncanakan kadang-kadang dan kita sulit untuk menolak, untuk menolak kan. Atau misalkan nggak bisa juga lari dari pintu lain, ya nggak ada pintu lain yang keluarnya dari jembatan depan rumah saya itu. Baik juga. Pak Ali, semoga terus bisa konsisten ya, jadi siap. wakil rakyat, kemudian juga menjadi pelayan keluarga dan Siap. juga bisa Sudah mengurus pasti. partai politik, mengingat momentum pemilu semakin mendekat ya. Iya. Oke. Apalagi saya sebagai Bapilu hari ini kesibukannya luar biasa. Kita keliling-keliling kabupaten kota lagi ngurusi bacalek-bacalek. Barusan ini kita pulang dari Rangkas. Dari mampir Pandeglang sebentar acara urusan keluarga. Kemudian ya kita dicegat sama Kang Irfan. Untuk juga ini kepentingan masyarakat juga, Iya, kan, mengedukasi masyarakat. sebagai bagian dari tugas-tugas publik kan. Baik, sobat podcast Kabar Banten, itulah perbincangan kita dengan Pak Ali sebagai yang saat ini masih menjabat sebagai wakil rakyat. Kita akan lanjutkan perbincangannya setelah yang sesi berikut ini. Sobat Kabar Banten, kembali lagi masih kita di podcast Kabar Banten, masih berbincang dengan anggota DPRD Provinsi Banten, Bapak Ali Nurdin. Siap. Ya, Pak Ali, kita lanjutkan Irfan. perbincangan kita ya. Pak Ali, tadi sudah kita sebutkan ya, bahwa Pak Ali itu selama 3 periode ini masih menduduki status anggota DPRD di Komisi 4. Komisi Ya. 4 DPRD Provinsi Bisa Banten. dijelaskan mungkin ke publik, mungkin Komisi 4 itu mencakup apa saja itu tugas? Ya baik Kang Irfan, Kabar Banten, Komisi 4 itu istilahnya adalah Komisi Infrastruktur. Disebutnya infrastruktur, maka mitranya adalah PUPR, Perkim, Bapeda, kemudian ESDM, Dishub, kemudian LH tadi sudah sebut belum saya, dan ada beberapa biro lainnya gitu ya. Nah itu mitra Komisi 4 menangani bidang infrastruktur. Walaupun kita lingkungan hidup menjadi bagian dari Komisi Infrastruktur, yang ditangani adalah hal-hal yang bersifat industri. Kalau LHK kayak kehutanannya itu menjadi kewenangan Komisi 2. Komisi 2. Ya, kita di LH-nya aja. Ya, Pak Ali, selama 3 periode menjabat anggota DPRD di Komisi 4 ya, mungkin Pak Ali juga punya penilaian penting di dalam setiap tahun bagaimana perkembangan infrastruktur jalan khususnya di Provinsi Banten, karena jalan sepertinya dalam setiap proses juga pastinya salah satu yang diminta oleh masyarakat begitu. Bagaimana melihat kondisi infrastruktur Banten, Pak Ali? Saya kira infrastruktur Banten semenjak saya menjadi anggota DPRD 2009 ada peningkatan banyak. Bahkan saya menyampaikan banyak pembangunan yang signifikan, perbaikan yang signifikan dari tahun ke tahun sampai hari ini. Penanganan jalan kita malah tersisa hanya 12 km yang belum ditangani. Yang belum ditangani, yang belum dibangun maksudnya gitu. Iya, itu di wilayah Lebak. Cipanas, Warung Banten, luas jalannya. Jadi
praktis, tapi sekarang tambah ada jalan kabupaten kota yang masuk, ada menjadi kewenangan provinsi. Ya? Nah itu kita kemudian akan tangani lagi. Nah PR yang paling berat itu adalah menangani kemacetan dan menata kota ibu kota Serang sebagai ibu kota provinsi Banten. Karena ini landscape kita, wajah kita, wajah provinsi Banten maka harus ditata. Jadi kalau menurut kebutuhannya ya belum terlalu, misalkan jalan Panglima Pakupatan dibuat segitu lebar gitu. Tapi itu wajah kita, wajah ibu kota. Ya, maka harus ada penataan jalan-jalan di beberapa kota. Nah, yang berat itu adalah pelebaran di jalan-jalan di perkotaan, terutama di wilayah Tangerang, kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, itu memakan biaya yang luar biasa besar kalau sudah menuntut harus dia lakukan pelebaran jalan. Sangat besar biayanya dan kadang-kadang di luar ekspektasi perencanaan. Itu pelebaran itu memang kebutuhan ya apa? Ya kebutuhan kalau sudah kemacetan. Misalkan diperlukan flyover di suatu wilayah, kan otomatis dilebarin dulu. Karena di tengahnya akan dibuat jembatan atau dibuat underpass gitu, maka dilebarkan. Atau di persimpangan-persimpangan yang terjadi kepadatan. Kang Irfan ketahui bersama misalkan di wilayah Tangerang Selatan, di Pamulang, di mana selain kebutuhan penataan kota juga memang dibutuhkan pelebaran jalan. Jalan perlu dilebarkan. Kalau sudah kepadatan, kalau sudah misalkan kemacetan di suatu ruas sudah lebih dari 30 menit dalam jarak kemacetannya ya, kemacetannya lebih dari 30 dalam jarak 8-10 kilo, itu artinya sudah harus dilakukan rekayasa lalu lintas atau pelebaran jalan. Dan yang paling banyak dilakukan adalah selain rekayasa jalan adalah pelebaran jalan. Itu biaya besar. Kebutuhannya sangat mendesak. Iya. Kalau rekayasa jalan, kalau jalannya banyak sih bisa dibikin one way misalkan. Tapi kalau jalannya sedikit dan kemudian tidak ada lagi alternatif dilakukan pembuatan jalan, misalkan di Jalan Hasyim Asyari, nggak mungkin dibikin one way semua, one way-nya kan sedikit speed, sepotong-sepotong aja. Nah, maka diperlukan pelebaran seperti Hasyim Asyari. Kang Irfan bisa lihat misalkan di wilayah Ciledug sebagainya, yang masih masuk wilayah Provinsi Banten. Itu di situ ada perputaran busway, kemudian di situ pemukimannya udah padat, itu udah tuntutan. Padahal kemarin gubernurnya orang Pinang, tapi nggak bisa diselesaikan juga. Ada progres, ada juga yang belum diselesaikan karena tadi jembatan jalan juga ada peningkatan status Pak ya, dari kabupaten menjadi kewenangan provinsi. Kemudian juga tadi ada PR bagaimana menata kota provinsi Banten dalam hal ini kota Serang. Nah, bagaimana proses dukungan anggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD Banten? Ya, maka kita meminta prioritas. Ada skala-skala prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap kebutuhan-kebutuhan prinsip atau kebutuhan-kebutuhan dasar akan infrastruktur. Nah, misalkan jalan-jalan yang cukup lebar 7 meter atau masih ada jalan kita yang tadinya peningkatan status masih lebar 5 atau 6 meter, ya dibiarkan aja dulu. Tapi kita menata yang tingkat kemacetannya besar. Tapi yang penting masih bisa digunakan dan tidak terjadi kemacetan. Ada juga yang kemacetannya waktu-waktu tertentu, misalkan saat libur, misalkan di sekitar pantai, sekitar wisata di wilayah barat Provinsi Banten. Nah, mungkin beberapa tahun kita itu, tetapi pada saatnya kita juga harus ditangani juga tetap, walaupun itu macetnya tidak setiap hari gitu ya seperti di kota-kota. Karena kalau di kota macetnya kan bukan sekedar hari kerja, sekarang Sabtu Minggu juga udah macet. Karena hari kerja mereka kerja, hari Sabtu Minggu mereka ke tempat-tempat perbelanjaan, tempat-tempat hiburan keluarga, tempat-tempat
di mana menuju rekreasi keluarga dan lain sebagainya. Ya macet-macet juga jadinya. Maka perlu juga penanganan-penanganan seperti saya secara pribadi selalu di setiap rapat mengusulkan untuk dibuatkannya flyover di Simpang Bitung. Nah, itu sudah dilakukan, pembebasan lahannya sudah. Kemudian flyover dari mulai Bitung sampai ke Jatake ujung, kemudian sampai dengan Jatiwung. Nah itu penting karena Kang Irfan boleh cek nanti sehari-harinya seperti apa kemacetan di wilayah sana, di wilayah itu. Kayak di Belaraja ada namanya jembatan tol di Simpang Adi, itu macet sekali. Dan dulu penataan di sekitar Tambak itu macetnya luar biasa juga. Tambak Serang, Kabupaten Serang. Iya, itu kemacetan. Kita juga penataan kota, kita sampaikan juga ke Pak Gubernur supaya segera direalisasikan flyover dari pintu tol Serang Timur sampai ke Ciceri untuk menghindari rel kereta dan juga penataan kota itu kan. Ada estetika kota kita lah, ibu kota kita. Nah itu mundur-mundur juga. Ya nanti kita terus dorong lah, Nah, sehingga selain kebutuhan mendesak atas penataan lalu lintas juga estetika kota juga perlu juga kita bangun sebagai wajah ibu kota provinsi Bandung. Kita masih bicara soal infrastruktur nih Pak Ali, karena kan memang infrastruktur jalan itu kebutuhan yang mendesak ya bagi publik karena semua orang menikmati jalan. Tetapi mungkin Pak Ali juga bisa melihat saat ini status jalan di Kota Serang, kemudian juga jalan dari Serang menuju Paneglang juga sana daerah wisata itu banyak sekali yang rusak. Nah, mungkin jalan bukan jalan wilayah provinsi ya, tapi mungkin jalan nasional. Pasti ada upaya-upaya yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Banten dalam hal ini Komisi 4. Itu seperti apa Pak sinkronisasi dengan pemerintah pusat? Iya, kita juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kita meminta misalkan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti yang di Serang ini aja ya, ke arah Pandeglang. Kita kan punya stadion Banten ya, Banten International Stadium atau BIS gitu. Nah jalannya kan sempit di ujung, nah, kita lebarin aja. Gak apa-apa nanti biar pemerintah provinsi menyediakan dana untuk pelebaran jalannya sampai Baros misalkan. Kemudian pemerintah pusat infrastrukturnya Dan itu boleh ya Pak Ali ya? Boleh. Karena ada mendukung soal keberadaan BIS yang menjadi aset Provinsi Banten. Boleh, kalau itu boleh. Seperti pemerintah pusat mau bikin flyover, kemudian pemerintah kabupaten kota menyediakan lahannya, boleh. Jadi saling mengisi sinergi. Membangun sinergi, saling mengisi. Nah, provinsi juga sudah merencanakan sebenarnya ada bypass di stadion itu, menghindar dari pasar Baros. Nah, tapi sampai hari ini juga masih cancel karena di perjalanan pendapatan asli daerah kita dari pajak misalkan tidak memenuhi target dan lain sebagainya. Baik. Jadi ya kita tunda-tunda. Ya masih memang kalau bicara soal infrastruktur memang tidak ada habis-habisnya. Tidak akan Misalkan selesai terus. Hari ini Provinsi Banten sedang dihadapkan dengan usaha untuk membebaskan beberapa tanah ya untuk penyelesaian jalan provinsi yang belum selesai. Kemudian juga kondisi BIS yang saat ini juga masih dipertanyakan itu nanti ke depan akan seperti apa. Kemudian juga dampaknya juga kan adanya utang Provinsi Banten terhadap salah satu perusahaan BUMN. Nah ini ke depan bagaimana peran anggota DPRD Banten agar pembangunan terrealisasi begitu ya, tetapi juga tidak menimbulkan gejolak dalam konteks politik anggaran di Provinsi Banten begitu Pak. Ya tentu kita juga memantau terus perkembangan bagaimana upaya pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor, misalnya kita pantau setiap saat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak itu dengan membangun kepercayaan kepada publik bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat itu benar
digunakan untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat. Bagaimana membangun kepercayaan itu? Ya tentu dengan akuntabel, misalkan dengan fakta di lapangan kehidupan penyelenggara negara kita hidup dengan sederhana dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari bukti bahwa penyelenggara pemerintah kita memang sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat. Ya. Karena mengingat infrastruktur tadi kembali lagi menjadi kepentingan publik ya. Iya, itu. Untuk soal pembebasan lahan, Pak? Ya, jadi pembebasan lahan misalkan. Hari ini kita tetapkan untuk tahun depan harga misalkan sudah kita tetapkan 1 meter 6 juta di wilayah perkotaan. Tiba-tiba di pasar sudah berubah jadi 8 juta. Otomatis nggak bisa direalisasi itu. Kita melakukan survei, melakukan appraisal tahun ini, eksekusi tahun depan. Tahun depan tiba-tiba berproses tanah di sana harganya sudah berubah. Bukan main-main, misalkan masyarakat main-main, faktanya segitu. Orang lain bisa beli segitu, kan kita juga nggak mau merugikan masyarakat. Kalau faktanya pasaran tanah di sana segitu, ya mau bilang apa? Apresiasi lagi di tahun itu, sehingga dapatnya nggak maksimal, nggak sesuai dengan target pembebasannya. Terus saja. Kemarin saya lihat Komisi 4 ya, itu sudah melakukan rapat bersama Badan Pertanahan Nasional ya, Provinsi Banten. Apakah itu upaya Komisi 4 untuk juga memperlancar? Iya, itu tujuannya. Jalan. Kita tujuannya supaya BPN juga memberikan kajian yang komprehensif gitu. Jangan sampai kajian yang dibangun itu kemudian ketika direalisasi, dianggarkan tidak bisa dieksekusi pada waktunya. Maka kita meminta membuat anggaran itu ya ke depan, kira-kira ada proyeksi yang memungkinkan itu terjadi perubahan harga, ada kenaikan harga. Itu harus dilakukan gitu loh. Dan kemudian memberi penyadaran juga kepada masyarakat. Kalau soal itu sih masyarakat pada umumnya sedikitlah yang menolak untuk dilakukan pembebasan atau perluasan jalan, jalan. Umumnya ya. Ada memang beberapa biasanya sampai ke pengadilan dan sebagainya. Tapi nggak banyak. Dengan ada hambatan tadi soal bagaimana masyarakat ada yang mau dan ada yang tidak ya menjual tanah untuk pembangunan jalan itu. Saran Pak Ali terhadap pemerintah seperti apa nih Pak, agar karena kan perencanaan penganggaran itu sudah ada sebenarnya di Provinsi Banten untuk pembebasan lahan juga pembangunan fisiknya. Saran Pak Ali sebagai anggota Komisi 4 DPRD Banten agar ini bisa terrealisasi begitu sesuai rencana. Iya. Kita berharap komunikasi dengan masyarakat harus intensif juga dari pihak dinas, dari pihak BPN, dan kita minta sosialisasinya jangan parsial. Mereka supaya bersatu BPN, misalkan bersama kejaksaan, misalkan boleh saja mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini untuk kepentingan publik dengan kepolisian atas dasar desakan kondisi lalu lintas dan lain sebagainya, maka perlu dilakukan pelebaran. Ini dasar-dasar yang dilakukan. Soal apresial soal harga kita melakukannya dengan apresial dan lain sebagainya. Tentu kami juga ya dengan senang hati membantu pemerintah, misalkan sambil menyampaikan pada masyarakat atau yang dari dapilnya masing-masing begitu kan, bisa lebih bisa diterima mungkin karena memang mewakili masyarakatnya, itu kan senang hati. Bisa membantu pemerintah dalam hal ini. Tapi kan kalau yang itu bukan tugasnya DPRD, pasal yang itu. Tetapi kita bisa membantu. Baik Pak Ali, memang kalau bicara infrastruktur tidak akan ada habisnya ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
Baik Sobat Podcast Kabar Banten, kita masih berbincang bersama Pak Ali Nurdin, Komisi 4 DPRD Provinsi Banten. Tadi kita sudah berbicara banyak mengenai bagaimana dukungan DPRD Provinsi Banten ya Pak Ali dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Banten. Nah kita akan agak sedikit bergeser nih Pak Ali, masih terkait dengan kewenangan Pak Ali khususnya. Sebagaimana publik tahu Pak Ali ini sebagai sekretaris panitia khusus 5 ya DPRD Banten yang membahas rancangan peraturan daerah terkait perampingan OPD yang diusulkan oleh PJ Gubernur Pak Al Muktabar. Pak Ali mungkin karena ini pembahasannya sudah hampir 3 bulan lebih ya berjalan. Nah ini apa kabar PJ perampingan OPD itu? Untuk persoalan OPD tentu sekali lagi kita tetap pada prinsip kehati-hatian dan kemudian kita ingin menghasilkan keputusan yang komprehensif yang bisa diterima oleh semua pihak dan tentu yang bisa efektif dalam menjalankan pemerintahan. Tugas kita itu tentang OPD itu hanya eselon 2 yang kita urus. Kalau eselon 3, 4 dan biro dan sebagainya itu adanya di Pergub. Maksudnya makanya kemarin juga ada pertanyaan tentang lo kok eselon 3 aja sekarang sudah berubah. Ya yang penting payung besarnya masih dalam konteks OPD yang masih existing kan gitu ya. Kemarin sudah ada komunikasi bincang-bincang dengan teman-teman. Ya kita berkomitmen diselesaikan di tahun ini. Mungkin mungkin minggu depan kita akan adakan pertemuan bersama di Pansus. Kita sudah sepakat akan mengambil langkahnya, sudah ada titik terang lah gitu kira-kira, dan mudah-mudahan bisa diselesaikan di dalam beberapa bulan yang akan datang. Yang menarik Pak Ali, publik kan selalu bertanya ini perampingan OPD itu kenapa harus dilakukan? Seberapa pentingkah perampingan OPD yang dilakukan? Iya, ini kan usulan ini dari PJ Gubernur. Dari PJ Gubernur. Nah, maka DPRD menerima ini. Kemudian juga kita mencoba membahas ini dan kemudian kita juga menerima masukan-masukan dari beberapa pihak atau beberapa stakeholder yang terlibat dalam persoalan OPD ini, sehingga kesimpulannya kita harus ekstra hati-hati menyelesaikan persoalan ini. Nah, ya. Sebagai wakil rakyat, apakah penting Pak perampingan OPD? Bagi kita sih sebenarnya soal pelayanan kepada publik ya penting, karena ini menyangkut pelayanan kepada publik, seberapa efektif, seberapa efisien, dan kemudian impact-nya pada masyarakat, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, mendekatkan pelayanan. Prinsip pemerintahan itu kan satu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, ya kan. Kemudian juga kemudian dia bekerja bisa lebih efektif, ya kan, memperpendek jarak pelayanan, kemudian mendekatkan pelayanan, itu prinsip-prinsip pemerintahan kan. Nah, seberapa efektifnya perubahan OPD ini terhadap pelayanan yang paling utama kepada publik. Jangan sampai orang yang tadinya bisa bayar pajak kendaraan bermotor udah dekat, tiba-tiba gara-gara perampingan dijauhin lagi, misalkan tutup atau sebagainya dengan alasan efisiensi. Kita juga tidak menghendaki itu. Maka saya juga sempat menyampaikan usulan bagaimana masyarakat bisa membayar retribusi, bisa membayar pajak. Itu kita bekerja sama dengan gerai-gerai toko itu, toko-toko yang sudah eksis sekarang, yang sudah dilakukan seperti bayar PDAM, bayar-bayar yang lainnya, bayar PBB kan bisa sudah di tempat-tempat itu. Sudah kita misalkan bayar kendaraan bermotor di sana segala macam, dilakukan, berikan pelayanan. Selain tetap kita membangun UPT pelayanan. Yang paling besar pendapatan kita ada dari pajak kendaraan bermotor kan. Betul. Iya, itu yang paling besar. Maka dia harus didekatkan kepada publik biar orang nggak susah. Karena kan untuk setiap 5 tahun harus ganti kaleng. Kan dia harus datang ke kantor. Jangan sampai misalkan orang Baya sana harus bayar pajak ke Rangkas Bitung gitu. Nah, kita udah ada di Malingping.
Bahkan kalau perlu dari Malimpi kita buat lagi di Bayah ada segala macam. Sehingga pelayanan Didekatkan. semakin dekat terhadap Semakin dekat masyarakat. pada masyarakat. Jangan dipersulit. Berkali-kali Pak Al-Mukhtabar itu menyebutkan bahwa perampingan OPD ini adalah hemat struktur dan kaya fungsi. Nah, Pak Ali Ya, mengartikan maka itu apa saya maksudnya? menyampaikan yang dimaksud kaya fungsi itu apa. Kalau yang dimaksud kaya fungsi itu adalah di satu kantor dibuatkan beberapa cabang pelayanan, ya boleh. Tapi kalau menarik pelayanan dari yang dekat jadi jauh, itu nggak boleh. Gitu. Itu yang saya maksud. Jangan sampai menarik. Yang dimaksud kayak hemat struktur kaya hemat fungsi. struktur kayak fungsi itu seperti apa? Misalkan pengurangan di eselon 3 beberapa misalkan. Efektif nggak terhadap pada eselon-eselon lainnya gitu ya. Sekarang kan fungsional semuanya. Betul. Semuanya kan udah fungsional. Akan seperti apa fungsional yang digunakan terhadap yang ada di garda depan pelayanan publik itu. Itu harus efektif. Misalkan bagian UPT jalan untuk efektif misalkan dikurangi, tiba-tiba jalan berantakan. Kan efektif lagi kayak begitu ya. Jangan juga dong. Nanti bertanyakan fungsinya seperti apa? Iya, kayak fungsinya seperti apa? Oke. Karena kekurangan, nanti alasannya kekurangan personil Pak katanya. Ya terus di mana fungsi kayak fungsinya itu? Nggak ada juga kan. Nah itu yang kita harus hati-hati. Intinya bagi kami DPRD, pelayanan kepada publik adalah hal penting dan hal utama yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Itu aja. Sejauh ini Pak Ali, selama berbulan-bulan mungkin publik menunggu ya hasil keputusan nanti di akhir. Sejauh mana pembahasan Raperda ini? Ya kan kita bahas panjang juga tiba-tiba mulai ada demo dari emak-emak. Nggak boleh katanya dirampingin segala macam. Berarti kan ada yang keberatan juga di lingkungan. Itu bentuk partisipasi publik Pak Ali. Menyampaikan aspirasi. Iya kan, itu jelas bahwa akan banyak orang kehilangan job misalkan, nah itu juga menjadi persoalan yang harus kita hitung bersama. Kita hitung bersama. Dan yang paling penting sekali lagi bagaimana anggaran bisa efisien dan efektif. Kalau saya mengacunya kepada anggaran bisa efektif dan efisien. Bukan lagi berpikir kayak fungsi hemat struktur dan kaya fungsi. Iya, hemat struktur dan menurut fungsi. Pak PJ Al-Mukhtabar sebagai pengusul Raperda begitu ya. Iya. Nah, Pak Ali, ini kemudian sudah bergulir pembahasannya ya, dan Pansus kemarin diperpanjang masa kerjanya hingga sampai Juni apa Juli ya? Iya. Saya agendakan sekitar Juli Agustus selesai lah udah. Kalau Pak Ali dengan melihat berbagai rintangan tadi, termasuk ada partisipasi masyarakat tadi, apakah Raperda ini akan terus dilanjutkan dibahas? Ini dibahas. Tetap akan dilanjutkan. Bahas nggak boleh. Pokoknya harus tuntas apa keputusannya. Ya udah itu keputusannya. Persoalan kemudian hasilnya nanti di akhir kerja itu bisa Di akhir kerja apa? Di akhir kerja Pansus nanti. Iya, pokoknya nanti kita keputusannya. Ya udah itulah keputusannya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Ya kan kita juga bahasnya bersama mereka. Jadi tetap akan dilanjutkan Pak ya? Iya lanjutkan. Oke, baik pemirsa Sobat Podcast Kabar Banten, itulah perbincangan kita bersama Pak Ali. Terima kasih Pak Ali sudah menjelaskan berkaitan dengan kerja-kerja Pak Ali di Komisi 4 dan yang paling ditunggu tadi soal bagaimana perampingan OPD di Provinsi Banten. Saya ucapkan terima kasih Pak Ali. Kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.